Hai, Taurus, gimana kabarnya teman-teman Taurus? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk Taurus yang mungkin saat ini sedang sakit ya, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Taurus yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan hutang-hutangnya, diberi kelancaran rizkinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk Taurus yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Taurus yang sedang berjualan, ya, berdagang, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk Taurus yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Taurus. Kita sampai di energimu di bulan Desember ya. Kita akan lihat Taurus. Energi Taurus di bulan Desember. Apapun yang ketarik ya teman-teman, sesuaikan. Pastikan ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini berarti energi kalian ketarik, tetapi nggak 100% resonate ya. Bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ada yang 50 hingga 100% resonate, tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti bacaan umum, oke? Taurus, kita akan doa dulu sebelum kita mulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Taurus di bulan Desember, kita akan tarik energimu. Taurus di bulan Desember, ada apa denganmu Taurus? Di bulan Desember. Taurus di bulan Desember. Oke, ada banyak kartu. Taurus di bulan Desember. Oke, ada Taurus di sini yang akan memulai sebuah awal baru, tetapi masih ragu ya. Ragu untuk melangkah, ragu untuk mengambil keputusan. Ayo, jangan ragu-ragu ya. Ini adalah akhir tahun, menuju ke awal tahun. Ini semangat baru, ya, energi baru. Jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan untuk melangkah maju, karena banyak energi positif di depan sana. Mungkin di belakang ya, di ini energi masa lalu atau energi kamu sebelumnya penuh dengan energi negatif. Hubungan-hubungan yang toksik, lingkungan yang toksik, pekerjaan atau apapun itu yang menguras energi. Segera lepasin ya. Taurus. 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 Oh, tuh ya. Ada banyak peluang terbuka di depan sana untukmu. Oke. Hilangkan, sekali lagi, hilangkan keraguan, kecemasan, dan ketakutanmu untuk melangkah maju. Ayo ya, mantapkan hatimu, ayo semangat, take action, lakukan, tindakan ya, lakukan sekarang. Ini ada banyak peluang baik di semua aspek ini. Jika di hubungan ya, hubungan yang dulunya toksik kan jadi lebih sehat lagi ya, karena mungkin kamu sudah mengambil pelajarannya. Jika di dalam pekerjaan ya, pekerjaannya akan lebih baik lagi gitu. Taurus. Mengalir saja ya, mengalir saja. Ikutin alurnya semesta. Jika tarikannya kamu ingin pergi keluar dari zona nyaman, ya ikutin tarikan itu. Itu energi ya, energi yang menarikmu ikutin, jangan ditolak. Ini aja ya teman-teman ya. Tuh ya, new life di sini. Waktunya kamu melangkah maju Taurus, menyambut sebuah awal baru. Di tahun atau di awal tahun ya, kamu harus bisa masuk ke energi satu ini. Jika kamu nggak berani melangkah maju, jika kamu nggak berani nih, masih ada rasa takut ya untuk keluar dari zona nyaman, untuk keluar dari hubungan-hubungan mungkin yang toksik, yang melelahkan, yang menyakitkan, maka kamu akan berputar-putar di situ-situ aja. Ibaratkan sekolah itu nggak lulus-lulus. Oke? Ayo masuk ke energi satu, pekerjaan baru, hubungan baru, ya, lingkungan baru, teman baru, mungkin sesuatu yang baru, new life di dalam hidupmu. Ikutin alurnya semesta ya, ikutin arusnya semesta. Agar hidupmu nggak berat,
Ada seseorang di sini waktunya misalkan nih ya, ada tarikan di situ, semesta ya kasih tanda gitu, bahwa kamu harus mengakhiri. Tetapi kamu mencoba bertahan ya, kelekatan yang sangat kuat sekali terhadap seseorang, biasanya ini di dalam hubungan ya teman-teman. Kamu sudah kehilangan orang itu udah pergi, orang itu udah selingkuh, oke? Tetapi kamu terus mencoba bertahan di situ, itu melawan arus. Hidupmu semakin berat, hidupmu semakin tersiksa, hidupmu semakin sakit. Semakin terkuras habis energimu. Oke? Jadi seseorang yang mengikuti alurnya semesta, alurnya Tuhan di sini, hidupnya akan penuh dengan kemudahan, penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan. Oke? Di sini kamu butuh meditasi, Taurus. Lihatlah, kamu merasa kenapa sih ya, kenapa aku ditinggalin ya, kenapa tidak ada yang peduli sama aku, kenapa hidupku selalu menderita. Hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaanmu ini. Keluhan-keluhanmu ini yang membuat kamu seperti ini, yang membuat kamu di energi orpan. Oke, jadi berhenti mengeluh, berhenti bertanya, mengalir saja, ikutin aja alurnya semesta membawa kamu kemana. Kalaupun ya harus berakhir ya sesuatu atau hubungan atau pekerjaan apapun itu, ya itu yang terbaik. Itu yang terbaik untukmu. Karena Tuhan selalu tahu mana yang baik dan enggaknya untuk kita. Oke? Ini kenapa kamu menjadi orphan? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Karena kamu melawan arus selama ini mungkin. Ya. Kamu tidak dipedulikan, kamu tidak diperhatikan, kamu ditinggalin, kamu banyak ini. Ini energi negatif, energi gelap. Segera bangkit, ayo. Take action. Lakukan ya. Ayo keluar. Banyak peluang terbuka di depan sana. Banyak-banyak meditasi ya, agar terbuka. Kesadaranmu naik. Hubungkan dirimu dengan diri sejatimu, hubungkan dirimu dengan alam semesta dan Tuhan. Ketika seseorang diorpanin, ketika seseorang mungkin disendirikan ya, tidak ada seorang pun yang peduli, pasangan, keluarga, teman, siapapun itu, kamu benar-benar sendiri. Perhatikan, Tuhan sedang memanggilmu. Oke, waktunya kamu pulang masuk ke dalam dirimu. Terkadang Tuhan itu cemburu, teman-teman. Ketika kita terlalu sibuk dengan dunia ya, dengan dunia luar diri kita. Dengan suami mungkin kita terlalu bucin, terlalu memperhatikan, terlalu memprioritaskan duniawi ya, istilahnya itu kan duniawi itu. Maka Tuhan di sini akan mengujimu lewat itu, lewat duniamu. Jadi jangan abaikan Tuhan, ya. Jangan abaikan dirimu. Diri sejatimu, dirimu tuh perlu diperhatikan. Bukan dari luar diri, tetapi dari dirimu sendiri. Yang bisa mencintai dirimu ya dirimu sendiri. Yang bisa memperhatikanmu, memperdulikanmu, memprioritaskanmu, ya dirimu sendiri. Jangan berharap itu dari orang lain atau dari pasangan. Mereka yang di luar diri itu hanya alat, hanya cerminan dari dalam diri. Hanya alatnya Tuhan untuk apa? Untuk memicu ya, untuk menyembuhkan luka-lukamu dari inner childmu ya, dari luka-lukamu masa lalu. Mereka itu hanya trigger aja. Oke, jadi solusinya masuk ke dalam ya. Silakan ya, mungkin teman-teman kalian butuh bimbingan meditasi personal healing ya. Ini menyembuhkan trauma, luka batin waktu masih kecil, karena di sini masalah yang kita hadapi saat ini akarnya dari luka batin waktu kecil. Inner child ya. Aduh, banyak tekanan ini. Banyak tekanan tuh. Waktunya kamu pergi, waktunya kamu melepas. Taurus, ayo melangkah maju. Jangan lagi menoleh ke belakang, terus melangkah maju. Taurus. Taurus. Hmm. Tuh, masih menggantung ya, masih menunggu, masih berharap. Hubungan udah nggak baik-baik aja mungkin, tidak diperhatikan lagi mungkin, tapi kenapa masih berharap? Bucin sekali.
Tuh, benar kan aku bilang? Ada inner child di sini. Luka batin, luka yang teramat dalam. Jadi mereka-mereka yang dihadirkan dalam kehidupanmu saat ini, yang mengkhianatimu, yang meninggalkanmu, yang melukaimu, mereka adalah alatnya Tuhan untuk memicu luka itu muncul agar kamu menyembuhkannya. Jika kamu nggak sadar, kamu akan terus merasa tersakiti. Jadi solusinya adalah masuk ke dalam ya. Terus mengenang ini. Terus mengenang masa lalu mungkin ya. Masih berjuang. Memperjuangkan hubungan yang sudah nggak layak diperjuangkan lagi. Untuk apa? Hmm? Mungkin demi anak kayak apalah ya. Anak kita itu punya perjalanan dan pelajaran kehidupannya sendiri. Ini yang harus dia lewati, ini yang harus dia pelajari gitu. Bagian dari perjalanan hidupnya dia, pelajaran hidupnya dia. Banyak yang bertahan di sini alih-alih demi anak ya, tetapi malah merusak mentalnya anak. Berantem di depan anak, ya selingkuh di depannya anak, anak tahu kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Itu tuh kalian menanam luka, inner child di dalam diri anak kalian. Oke? Jadi ya demi kebaikan bersama, nggak apa-apa kalau kalian harus pisah. Tuh ingin tenang, ada keinginan kamu untuk tenang, sembuh, meditasi ya. Meditasi healing, nggak harus denganku kok. Kalian bisa bisa ke mentor yang lain ya, minta bimbingan ke yang lain ya, terserah kalian, tetapi sembuhkan luka ini. Oke, sembuhkan luka ini. Cinta yang begitu besar dari seorang maskulin. Apakah ini yang menonton kamu adalah seorang maskulin? Kamu seorang laki-laki, seorang suami mungkin, ya, seorang tulang punggung keluarga mungkin. Ada inner child kamu, biasanya seorang laki-laki itu inner child-nya dari ibu, ya. Dia bawa luka dari ibunya, biasanya. Kebanyakan sih, kebanyakan. Keuangan ya, keuangannya Taurus diperhatikan di akhir dan awal tahun ini ya, akhir tahun dan menjelang awal tahun. Diperhatikan keuanganmu, aku lihat ada masalah dengan keuangan. Terlalu boros ya di dalam pernikahan, mungkin banyak ininya, banyak apa namanya? Banyak pengeluaran yang ya yang tidak bisa terkendalikan gitu. Oke. Di sini aku melihat ada jika ini Taurus yang single ya, seorang cowok nih Taurus single. Ada energi seseorang di sini yang mencoba untuk menasihati kamu. Kamu tuh cari aja gitu. Cari aja pendamping yang bisa bekerja sama gitu ya. Menikah sama seseorang yang apa ya, wanita karir gitu, yang bisa membantu keuangan kamu. Wanita kaya mungkin, ada energi seperti itu. Jika kamu seorang feminim, mungkin dulunya kamu adalah orang sukses. Kamu orang yang punya segalanya ya, apapun yang kamu mau itu selalu ada gitu. Dan saat ini mungkin kamu mengalami kekosongan, dikosongin sama semesta ya, benar-benar dikosongin gitu. Seperti yang aku sampaikan tadi, ya karena kamu sedang dalam pemurnian. Sedang dalam pemurnian jiwa. Segala sesuatu yang tidak selaras akan diselaraskan ya, apalagi di akhir tahun ini. Di tahun 2026 ini adalah tahun 1. Sudah masuk ke awal baru. Jadi akan dipaksa ya, kita akan dipaksa untuk mengakhiri segala sesuatu yang udah nggak sinkron, udah nggak selaras dengan diri kita. Ada rahasia cinta yang terbuka di sini, sehingga seseorang memutuskan untuk pergi. Wow. Hmm. Masalahnya itu-itu aja di mana-mana ya. Ya, seperti itu memang semuanya adalah satu energi, teman-teman. Semuanya adalah satu. Ya, itu lagi. Kita akan lihat cek hubungannya. Taurus, energi hubungan. Keuangan sedang tidak baik-baik saja ya. Perbaiki karena keuangan, karena ini menghambat. Oke, luka-lukamu ya. Luka batinmu ini menghambat semua. Menghambat
keuangan, rezeki, oke? Menghambat kesuksesan juga iya, cinta juga iya. Hubungan dengan orang-orang sekitar juga bermasalah, ya, jika nggak diberesin. Beresin inner child-nya, luka batinnya, traumanya. Oke, mungkin kamu yang menonton seorang feminim tetapi energinya maskulin. Taurus, Taurus. Ya, ingin pergi sejauh mungkin, tapi masih takut. Apa yang kamu takutkan, Taurus? Ayo, ya, melangkah maju. Bertumbuhlah. Di sini jika ada hubungan-hubungan yang keblokir ya, hubungan-hubungan yang mungkin sedang jeda ya, ada indikasi akan ada peluang di sini akan komunikasi lagi. Mungkin kalian LDR, atau saat ini kalian sedang berjarak ya, berantem mungkin, diam-diaman mungkin, ada indikasinya akan ada kabar di sini, akan ada komunikasi. Oke, ada rahasia. Ada rahasia di dalam hubungan. Atau kamu terhubung dengan orang yang tertutup. Tertutup. Taurus hubunganmu. Oke. Apa di sini? Ada pemutusan, ada penyelesaian. Taurus. Uch. Jatuh, guys. Sorry. Ya, ada Taurus yang sudah putus tapi nggak bisa move on. Mungkin hubungan-hubungan tertutup ya. Taurus. Oke, ada kartu satu. Ada yang pergi ini ya. Ada yang pergi meninggalkan. Ada banyak penghalang ya. Oke, Taurus, kita lanjut ya. Teman-teman tiba-tiba terputus ya. Aku nggak tahu kenapa banyak banget gangguan di akhir-akhir ini. Dan ya, aku melihat ada Taurus di sini mungkin udah putus ya hubungannya. Udah yang ada yang memutuskan untuk pergi dari hubungan, menjauh dan nggak bisa move on. Oke, masih menunggu komunikasi, masih menunggu dia balik mungkin. Aku melihat kalau yang putus karena ada banyak banyak penghalangnya di sini. Salah satunya mungkin ya karena ada kartu buku di sini, mungkin ada rahasia atau kalian ada terjalin hubungan-hubungan rahasia gitu sama orang ini. Pertemuan-pertemuan media sosial, tetapi nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Berharap, oke. Berharap bisa bertemu memulai sebuah awal baru, aku melihat. Tetapi ada banyak gunung yang harus dilewati. Hmm, sakit ya. Ingin move on tapi nggak bisa. Bertahan atau kamu lepaskan? Aduh, ada topeng ya. Ini dia. Jadi status yang disembunyikan, aku melihat. Ada Taurus yang terhubung dengan seseorang yang tertutup, seseorang yang nggak jujur dengan dirinya ya, dengan statusnya. Mungkin dia bilangnya single, tetapi udah punya istri mungkin ya, udah punya suami mungkin. Konflik ya, energi yang merusak di sini. Oke, pernikahan ini juga ada pernikahan yang panas ya, pernikahannya panas. Karena masuk cinta segitiga ya, masuk cintanya orang ketiga di sini masuk ke dalam hubungan. Hmm, teman-teman masuk ke dalam ya, jangan fokus keluar ya. Karena yang di dalam, apa yang di luar itu cerminan, pantulan dari lukamu sebenarnya. Oke, kita akan lihat perasaannya seseorang denganmu saat ini. Seseorang itu Taurus, Taurus, sedih, kehilangan.
Ya, ini ada yang ingin datang ya, ingin datang atau ingin bertemu gitu, tetapi ada banyak hal yang menghalangi. Mungkin juga jarak-jarak ya. Mungkin kalian LDR beda kota, beda negara gitu. Dia ingin datang. Oke, penghalangnya adalah seorang ibu atau istri ini. Jika kamu terhubung dengan seseorang yang udah punya keluarga ya, udah punya istri, istrinya adalah penghalangnya. Karena ada yang sebagian terkoneksi lewat media sosial ya teman-teman. Bisa jadi kalian terhubung dengan seseorang yang penuh dengan rahasia. Dia merahasiakan siapa dirinya, oke? Dia merahasiakan statusnya mungkin. Ya, seseorang yang cukup cerdik, cukup manipulasi. Oke, keuangan juga. Keuangan juga tidak baik. Ingin tenang. Hanya ingin tenang. Jika kamu bertanya bagaimana perasaan dia, ada kenyamanan di sini, tapi dia bingung ya. Bingung apakah aku harus ngubungin kamu lagi gitu, apakah aku harus datang menemuimu atau gimana gitu. Indikasinya seorang ibu sih ini. Orang ketiganya seorang ibu ya. Mungkin ada orang tuanya yang tidak menyetujui gitu hubungan kalian. Rindu ya. Ada kerinduan mencoba fokus di dalam pekerjaan. Wow, ada keinginan dia pengen bersatu ini. Maafkan aku harus mengakhiri hubungan ini. Maafkan aku harus mengakhiri hubungan cinta segitiga ini. Teman-teman, ini cinta bersegi-segi kah? Atau memang ada keluarga yang tidak setuju dengan hubungan kalian? Ada kesedihan aku lihat di orang ini ya. Bingung gitu. Ingin terbebas dari belenggu pikiran-pikiran negatifnya tentang kamu, tentang hubungan kalian. Rumit sekali. Merasa kehilangan ya, ada kesedihan. Ada kesedihan. Doakan aja ya, kalau jodoh nggak akan kemana. Fokus aja ke dirimu, ke bagianmu. Pesan semesta, pesan semesta, pesan angel untukmu. Pesan angel untukmu. Taurus. Pesan angel untukmu Taurus. Mungkin dia memanipulasi lebih ke kebaikan kali ya. Ada energinya dia apa ya, manipulasi, bohong gitu, menutupi sesuatu. Tuh, kamu butuh bantuan seseorang. Silakan ya teman-teman ya. Kalau kalian butuh mungkin solusi, jalan keluar, apakah aku harus bertahan ataukah harus menunggu ya. Atau tadi ya, ada yang punya energinya Taurus apa? Oh, enggak Taurus ya. Ada yang punya inner child, luka, trauma ya dari masa lalu, silakan ya. Kamu butuh seseorang untuk membantumu, untuk menyembuhkan lukamu. Ikutin program ya 21 hari, program healing, penyembuhan luka batin, inner child. Mungkin karena hubungan yang rumit ini, yang ruwet ini ya. Taurus, take action tuh, lakukan tindakan. Iya, mungkin karena hubungan yang terlalu rumit ini, sehingga menimbulkan luka, ya, trauma. Kamu ingin kabur, kamu ingin pergi sejauh mungkin gitu. Taurus. Taurus. Ayo, apa kamu yang menyembunyikan sesuatu ini? Kamu menyembunyikan rahasia kah? Taurus, thank you. Ada waktu yang di sini divine timing ya, yang bekerja di dalam hubungan kalian. Jadi berpasrah total, mengalir saja ya. Ikutin alurnya semesta membawamu kemana. Mengalir saja.
Apa yang datang terima, apa yang pergi dilepaskan, oke? Percayalah, itu yang terbaik untukmu. Selalu ingat Tuhan selalu tahu ya mana yang baik untuk kita. Terkadang kita nggak ngeh dengan cara komunikasinya Tuhan ya. Tuhan pengen kita aman, Tuhan ngejaga kita, Tuhan perhatian sama kita, Tuhan melindungi kita. Tetapi kita memaksa ya, kita melawan arus. Ya Tuhan kembalikan dia padaku karena ego, karena keinginan ya, karena bucin. Padahal Tuhan sudah menjauhkan dia dari kamu. Tuhan sudah ngasih tanda gitu loh ke kamu bahwa dia itu nggak baik untuk kamu, dia itu bukan terbaik buatmu gitu. Tapi kamu malah ngejar dia, minta sama Tuhan ya, berdoa siang dan malam agar dipersatukan karena Tuhan sayang sama kamu. Tuhan akan mengabulkan itu, tetapi resikonya kamu sendiri yang tanggung ya. Jika nggak ngikutin arus, nggak ngikutin alurnya Tuhan, semakin berat hidupmu. Oke, kebanyakan orang menyalahkan Tuhan, ya Tuhan, kenapa takdirku seperti ini? Kenapa Engkau pertemukan aku dengan dia? Bla 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 bla. Itu kamu sendiri yang buat. Jangan nyalain Tuhan. Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan gak pernah membuat kita menderita. Tuhan gak pernah membuat kita tersiksa. Itu ya karena kita sendiri yang melawan arus. Taurus. Dikalahkan dengan keinginan-keinginan ya, ego. Oke, stay positif ya, Taurus. Ayo melangkah maju ya. Ikuti hatimu, jangan lagi menoleh ke belakang dan stay positif. Jaga energimu agar selalu positif. Tuh, dalam beberapa bulan ke depan atau dalam beberapa minggu ke depan, apakah kamu sudah siap di sini? Sesuatu akan membaik. Sesuatu akan membaik. Forgiveness, maafkanlah dan move on. Fokus ke hal-hal yang lain ya. Fokus ke sesuatu yang baru gitu. Tidak dibutuhkan kekhawatiran. Meditasi tuh ya. Meditasi, masuk ke dalam dirimu, terkoneksi dengan diri yang paling tinggi, terhubung dengan Tuhan ya. Meditasi memutus melekatan ya, pemutusan karma, meditasi healing mungkin ya, semuanya ada di sini solusinya. Oke, Taurus, kurasa ini adalah energimu di bulan Desember. Ambil yang baik-baik ya, jadikan manifestasi dan doa. Untuk yang tidak baiknya jadikan antisipasi atau jaga-jaga. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys, dah.